Pak, saya mau melamar anak Bapak. Aku mencintainya. Kamu mau menikahi wanita ini, Bapak tidak setuju. Emang gak ada wanita lain selain wanita ini? Kamu ini TNI, masa menikah dengan wanita pedalaman Papua? Di sebuah desa terpencil di pedalaman Papua, seorang prajurit TNI berdiri sendiri di tengah sunyi. Bukan hanya menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata, tapi juga menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, cinta. Setiap pagi, seorang gadis datang membawa ikan, tanpa banyak bicara, tanpa senyum berlebihan. Tapi kehadirannya perlahan mengubah segalanya. Hingga suatu hari ketika ia harus pergi dan memilih antara tugas, keluarga, atau perempuan yang ia cintai. Semua terasa biasa, sampai akhirnya, ternyata. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, supaya kita bisa saling sapa. Dan buat kamu yang sudah klik tombol like serta subscribe, saya doakan semoga pintu rezekinya terbuka lebar dari segala arah, keluarganya sehat walafiat, dan impiannya segera terwujud tahun ini. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Langit masih gelap ketika Arga berdiri tegak di halaman markas. Udara pagi terasa dingin menusuk, seolah ikut memberi pertanda bahwa perjalanan yang akan ia jalani bukan perjalanan biasa. Sepasang sepatu loreng yang sudah sering melewati berbagai medan, kini kembali bersiap melangkah, menuju tempat yang bahkan tak semua prajurit berani membayangkannya. Papua Pedalaman. Nama itu saja sudah cukup membuat sebagian orang menelan ludah. Bukan karena keindahannya, tapi karena cerita-cerita yang menyertainya. Tentang sunyi yang mencekam, tentang desa-desa yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan tentang kelompok bersenjata yang bisa muncul kapan saja dari balik hutan lebat. Jaga diri baik-baik, Ga. Suara komandannya terdengar tegas, namun terselip kekhawatiran. Arga hanya mengangguk pelan. Siap. Tak banyak kata. Memang tidak pernah ada kata-kata panjang dalam dunia yang sudah ia pilih. Semua terasa singkat, padat, dan penuh makna. Bahkan perpisahan pun seringkali hanya sebatas anggukan. Helikopter yang akan membawanya dan beberapa anggota lainnya sudah menunggu. Suara baling-baling mulai berputar, memecah keheningan pagi. Debu berterbangan, dan perlahan Arga melangkah naik tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena ia tak punya apa-apa untuk ditinggalkan, tapi karena ia sudah terbiasa meninggalkan segalanya. Perjalanan menuju lokasi tugas memakan waktu berjam-jam. Dari udara, Papua terlihat begitu luas dan liar. Hamparan hutan hijau pekat membentang tanpa batas, dipotong oleh sungai-sungai yang berkelok seperti ular raksasa. Indah, tapi juga terasa asing, bahkan sedikit menakutkan. Ini benar-benar beda dunia, gumam salah satu rekannya. Arga hanya diam, matanya menatap jauh ke bawah, mencoba memahami tempat yang akan menjadi rumahnya selama 6 bulan ke depan. Saat helikopter mulai menurun, suasana berubah. Tidak ada landasan resmi, hanya lapangan tanah yang dikelilingi hutan dan beberapa rumah kayu sederhana. Warga terlihat berkumpul dari kejauhan, menatap dengan ekspresi campur aduk, antara harap dan takut. Begitu kaki Arga menyentuh tanah, udara terasa lebih lembab. Bau tanah basah dan dedaunan langsung memenuhi indranya. Sunyi, terlalu sunyi. Selamat datang di sini, ucap seorang prajurit senior yang sudah lebih dulu bertugas di sana. Arga mengangguk. Situasi? Tenang untuk sekarang. Tapi jangan lengah, mereka bisa datang kapan saja. Mereka. Tak perlu dijelaskan siapa. Semua sudah tahu. Hari pertama di pos penjagaan terasa panjang. Pos itu hanya bangunan sederhana dari kayu dan seng, berdiri di tepi desa. Di sekelilingnya, hutan menjulang tinggi seperti dinding alami yang tak bisa ditembus pandangan. Arga ditugaskan berjaga malam. Malam di Papua Pedalaman bukan sekedar gelap, ia hidup. Suara serangga,
gesekan daun, dan sesekali bunyi yang tak bisa dikenali membuat suasana terasa tegang. Setiap suara kecil bisa berarti ancaman. Arga berdiri dengan senjata di tangan. Matanya terus menyapu kegelapan. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Tiba-tiba, krek, suara ranting patah. Tubuhnya langsung siaga. Nafas ditahan, jari siap dipelatuk. Siapa di sana? Suaranya tegas, menembus gelap. Tak ada jawaban. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, dari balik semak, muncul seekor babi hutan yang berlari menjauh. Arga menghela nafas panjang, namun ketegangan belum sepenuhnya hilang. Baru malam pertama, gumamnya pelang. Hari-hari berikutnya mulai memperlihatkan wajah asli desa itu. Warga hidup sederhana. Rumah-rumah kayu berdiri tanpa banyak perlindungan. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, namun tawa mereka terdengar jujur. Meski begitu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ketakutan yang tersembunyi di balik mata mereka. Arga mulai membantu sebisanya. Ia ikut memperbaiki atap rumah yang bocor, membantu mengangkat kayu, bahkan mengajari beberapa anak menulis dengan peralatan seadanya. Awalnya warga menjaga jarak, namun perlahan kehadiran Arga mulai diterima. Seorang bapak tua pernah berkata padanya, "Kalau ada kalian, kami bisa tidur sedikit lebih tenang." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Arga terasa berat. Karena ia tahu, tanggung jawab ini bukan sekadar tugas, ini tentang hidup dan mati. Suatu sore, langit berubah menjadi jingga. Arga duduk di depan pos, membersihkan senjatanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma hutan yang khas. Tiba-tiba, dari kejauhan ia melihat beberapa pria desa berlari tergesa. Wajah mereka panik. "Ada apa?" Arga berdiri cepat. "Mereka terlihat di bukit," teriak salah satu dari mereka dengan napas tersengal. Darah Arga langsung berdesir. "Berapa orang?" "Tidak tahu, tapi mereka bawa senjata." Tanpa menunggu lama, Arga memberi instruksi kepada timnya. Semua langsung bersiaga, senjata dikokang. Pos penjagaan berubah dari tempat tenang menjadi titik pertahanan. Detik-detik terasa menegangkan. Namun waktu terus berjalan dan tak ada serangan yang datang. Hingga akhirnya malam turun kembali, membawa keheningan yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, keheningan itu terasa lebih berat, lebih menekan. Seolah ada mata yang mengawasi dari balik gelap. Arga berdiri di posnya, menatap hutan tanpa berkedip. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan di tempat ini, kesalahan sekecil apapun bisa berharga nyawa. Angin malam kembali berhembus, membawa suara samar dari kejauhan yang tak bisa dijelaskan. Arga menggenggam senjatanya lebih erat. Penugasan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Pagi datang perlahan di pedalaman Papua. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan tinggi, seolah enggan pergi dari tanah yang menyimpan terlalu banyak cerita. Arga sudah bangun sejak sebelum matahari terbit. Tidur semalam tidak benar-benar nyenyak. Bayangan tentang kemungkinan serangan masih membekas di pikirannya. Ia berdiri di depan pos, memandangi desa yang mulai hidup. Asap tipis mengepul dari beberapa rumah, tanda aktivitas memasak dimulai. Anak-anak kecil mulai berlarian, meski sesekali mereka melirik ke arah hutan dengan tatapan waspada. Ketakutan di sini bukan sesuatu yang terlihat jelas. Ia hidup dalam diam. "Pagi Dan," sapa salah satu anggota yang menghampirinya. Arga mengangguk. "Situasi malam? Aman?" Tapi warga masih gelisah sejak kemarin sore. Arga menghela napas pelan. Ia tahu, sekadar kabar keberadaan kelompok bersenjata saja sudah cukup membuat satu desa kehilangan ketenangan. Hari itu, Arga memutuskan untuk lebih banyak turun langsung ke tengah warga. Bukan hanya sebagai penjaga, tapi sebagai seseorang yang ingin memahami. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang sempit, diapit rumah-rumah kayu sederhana.
Beberapa warga menyapa dengan senyum tipis, namun masih ada jarak yang terasa. Wajar, kepercayaan tidak datang dalam semalam. Langkahnya terhenti di sebuah rumah yang terlihat lebih rapuh dibanding yang lain. Atapnya berlubang di beberapa bagian, dindingnya miring seolah tinggal menunggu waktu untuk roboh. Seorang ibu paruh baya tampak duduk di depan rumah itu, menatap kosong ke arah tanah. "Selamat pagi, Mama," sapa Arga pelan. Wanita itu sedikit terkejut, lalu mengangguk. "Pagi." Arga memperhatikan rumah itu sejenak. "Boleh saya bantu perbaiki?" Wanita itu terdiam, matanya menatap Arga, seolah mencoba memastikan niat di balik kata-kata itu. "Kenapa mau bantu?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa dalam. Arga tersenyum tipis. "Karena saya di sini bukan cuma jaga, tapi juga bantu." Beberapa detik hening, lalu wanita itu mengangguk pelan. Hari itu, Arga menghabiskan waktunya memperbaiki rumah tersebut. Beberapa anggota lain ikut membantu. Mereka mengganti atap yang bocor, memperkuat dinding, dan membersihkan bagian dalam rumah. Awalnya hanya 1-2 warga yang memperhatikan dari jauh. Namun lama-kelamaan, semakin banyak yang mendekat. Seorang bapak tua ikut membawa kayu. Anak-anak membantu mengambil paku. Perlahan suasana berubah. Yang tadinya sunyi, menjadi hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak Arga datang, ia melihat sesuatu yang jarang terlihat di desa itu. Harapan. Hari demi hari berlalu. Arga mulai mengenal lebih banyak warga. Ia tahu siapa yang tinggal sendiri, siapa yang kehilangan anggota keluarga, dan siapa yang hidup dengan luka yang tak terlihat. Salah satu cerita yang paling membekas datang dari seorang anak kecil bernama Lucky. Anak itu jarang bicara. Ia selalu duduk di sudut, memandangi tanah. Suatu hari, Arga mencoba mendekatinya. "Kamu kenapa sering diam?" Tanya Arga lembut. Lucky tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam sepotong kayu kecil di tangannya. "Mama bilang kalau banyak bicara nanti mereka dengar," ucapnya lirih. Arga terdiam. "Mereka siapa?" Lucky mengangkat kepala perlahan, matanya berkaca-kaca. "Orang jahat di hutan." Dada Arga terasa sesak. Anak sekecil itu sudah hidup dalam ketakutan yang bahkan sulit dijelaskan. Sejak saat itu, Arga semakin yakin bahwa tugasnya di sini lebih dari sekadar menjaga wilayah. Ia harus mengembalikan rasa aman, sedikit demi sedikit. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Suatu malam, saat hujan turun deras, suasana pos penjagaan terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara rintik hujan menutupi hampir semua suara lain, membuat jarak pandang dan pendengaran menjadi terbatas. Arga sedang berjaga bersama 2 anggota lainnya. Tiba-tiba, dor! Suara tembakan terdengar dari arah hutan. Semua langsung siaga. "Kontak!" teriak salah satu anggota. Arga segera mengambil posisi, matanya fokus ke arah suara. Jantungnya berdetak cepat, namun pikirannya tetap tenang. Beberapa detik kemudian, 2 tembakan lagi terdengar. Dor! Dor! Namun tidak ada pergerakan yang terlihat. "Kemungkinan tembakan peringatan," ujar salah satu anggota dengan suara tegang. Arga menggeleng pelan. "Atau mereka sedang menguji kita." Hujan semakin deras, malam semakin gelap. Situasi menjadi tidak pasti, dan ketidakpastian adalah hal paling berbahaya di tempat seperti ini. Keesokan paginya, suasana desa berubah drastis. Warga terlihat lebih gelisah. Beberapa bahkan mulai mengemasi barang, bersiap jika harus mengungsi sewaktu-waktu. Arga berjalan di tengah desa, mencoba menenangkan mereka. "Kami di sini, tidak akan ada yang ganggu kalian," ucapnya tegas. Namun ia tahu, kata-kata saja tidak cukup. Kepercayaan harus dibangun dengan tindakan. Hari itu, Arga mengumpulkan warga di lapangan kecil desa. Ia berdiri di depan mereka, menatap satu persatu wajah yang dipenuhi kekhawatiran. "Kami tidak bisa janji semua akan selalu aman," katanya jujur. Beberapa warga saling berpandangan. "Tapi kami janji, kami tidak akan pergi. Kami akan tetap di sini,"
bersama kalian. Suasana hening. Lalu seorang bapak tua maju selangkah. Kalau kalian tetap, kami juga tetap. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk mengubah segalanya. Sejak kejadian itu, hubungan antara Arga dan warga semakin erat. Mereka mulai terbiasa melihat Arga bukan hanya sebagai tentara, tapi sebagai bagian dari desa. Namun di balik semua itu, Arga mulai merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Setiap pagi ia selalu melihat jejak kaki di dekat pos penjagaan, jejak yang sama, kecil, ringan, seperti milik seseorang yang datang diam-diam. Namun tak pernah terlihat siapa pemiliknya. Sampai suatu pagi, saat matahari baru saja muncul di balik pepohonan, Arga duduk di depan pos seperti biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu. Seorang gadis. Kulitnya gelap eksotis, rambutnya keriting alami, dan di tangannya terdapat beberapa ikan segar yang diikat sederhana. Ia berjalan pelan tanpa suara. Tatapannya tenang, namun dalam. Arga memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Gadis itu mendekat, lalu meletakkan ikan-ikan itu di dekat pos. Untuk kalian, ucapnya singkat. Suaranya lembut, namun tegas. Arga sedikit terkejut. Kamu yang sering datang pagi-pagi. Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sederhana, namun entah kenapa terasa berbeda. Namaku Yara, katanya pelan. Arga terdiam sesaat, seolah ada sesuatu yang berubah tanpa ia sadari. Angin pagi berhembus pelan, membawa suasana yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia menginjakan kaki di desa itu, Arga merasa penugasannya akan membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar tugas. Sejak pagi itu, sesuatu berubah dalam rutinitas Arga. Jika sebelumnya ia selalu memulai hari dengan memeriksa perimeter dan mengevaluasi situasi keamanan, kini ada satu hal baru yang tanpa sadar ia tunggu. Kedatangan gadis bernama Yara. Pagi berikutnya, Arga sengaja duduk lebih awal di depan pos. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul, namun ia sudah terjaga. Seolah ada sesuatu yang menariknya untuk tidak melewatkan momen itu. Dan benar saja. Dari kejauhan, di antara kabut yang masih menggantung tipis, sosok itu kembali muncul. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Di tangannya, seperti kemarin, beberapa ikan segar tergantung rapi. Arga memperhatikannya tanpa berkedip. Yara mendekat, lalu meletakkan ikan itu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pagi, ucap Arga, mencoba membuka percakapan. Yara mengangguk pelan. Pagi. Singkat, tanpa basa-basi. Namun tidak dingin. Hanya sederhana. Kamu tangkap sendiri? Tanya Arga, menunjuk ikan-ikan itu. Yara mengangguk. Di sungai sebelah timur. Arga sedikit terkesan. Sungai itu cukup jauh dari desa dan arusnya dikenal cukup deras. Kamu berani juga, katanya. Yara menatapnya sekilas. Kalau tidak berani, tidak bisa makan. Jawaban itu membuat Arga terdiam sejenak. Tidak ada nada mengeluh dalam suaranya, tidak ada dramatisasi. Hanya fakta yang diucapkan dengan tenang. Dan entah kenapa, itu terasa lebih kuat dari kata-kata panjang. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka mulai sedikit lebih panjang. Tidak banyak. Namun cukup untuk membuat Arga mengenal Yara sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa Yara tinggal di pinggir desa, dekat hutan. Ia hidup bersama ibunya. Ayahnya sudah lama tidak ada. Tidak jelas apakah meninggal atau hilang. Yara juga bukan tipe yang banyak bicara dengan warga lain. Ia lebih sering terlihat sendiri, pergi ke sungai, lalu kembali membawa hasil tangkapan. Namun di hadapan Arga, perlahan ia mulai membuka diri.
meski tetap dengan cara yang tenang. Suatu pagi, saat Arga sedang membersihkan senjata, Yara datang seperti biasa. Kali ini ia tidak langsung pergi setelah meletakkan ikan. Ia berdiri di sana, memperhatikan. "Kamu selalu bawa itu?" tanyanya tiba-tiba, menunjuk senjata di tangan Arga. Arga sedikit terkejut. "Iya, ini bagian dari tugas." Yara mengangguk pelan. "Berat ya, hidup begitu?" Arga tersenyum tipis. "Kamu juga tidak ringan hidup di sini." Yara tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata pelan, "Aku sudah biasa." Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti menyimpan banyak hal yang tidak terucap. Kedekatan mereka mulai terlihat oleh anggota lain. "Tumben kamu rajin bangun pagi," celetuk salah satu rekan Arga dengan nada menggoda. Arga hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. "Udara pagi bagus." "Udara atau seseorang?" tambah rekannya. Arga tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup untuk memberi jawaban. Suatu sore, Arga memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke arah sungai timur. Ia ingin melihat sendiri tempat Yara biasa menangkap ikan. Perjalanan tidak mudah. Jalan setapak sempit, akar pohon menjalar di mana-mana, dan suara hutan terasa lebih hidup saat matahari mulai turun. Namun, setelah beberapa waktu, ia akhirnya sampai. Sungai itu indah. Airnya jernih, mengalir deras di antara bebatuan besar. Cahaya matahari sore memantul di permukaan air, menciptakan kilauan yang menenangkan. Dan di sana, Yara berdiri di tengah aliran air, memegang tombak sederhana. Gerakannya cepat dan tepat. Dalam sekejap, ia berhasil menangkap seekor ikan. Arga memperhatikan dari kejauhan, tidak ingin mengganggu. Namun Yara menyadari kehadirannya. "Kamu ikut?" tanyanya tanpa menoleh. Arga tersenyum kecil. "Baru belajar, lihat dulu." Yara menepi, lalu melemparkan satu tombak kecil ke arah Arga. "Coba." Arga menangkapnya. Sedikit ragu, namun ia melangkah ke dalam air. Arusnya cukup kuat, ia harus menyeimbangkan tubuhnya dengan hati-hati. Suatu malam, saat Arga kembali berjaga, ia melihat sesuatu yang membuatnya waspada. Di kejauhan, di batas hutan, ada cahaya kecil, seperti api, namun hanya sebentar, lalu hilang. Arga langsung memberi tanda kepada rekannya. Mereka memperhatikan area itu dengan serius. "Tadi lihat?" bisik salah satu anggota. Arga mengangguk. "Iya." "Kira-kira?" Arga tidak menjawab. Namun dalam pikirannya, satu kemungkinan muncul. Mereka. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda. Yara datang seperti biasa, namun kali ini wajahnya terlihat lebih serius. "Kamu harus hati-hati," katanya tiba-tiba. Arga mengerutkan kening. "Kenapa?" Yara menatap ke arah hutan, lalu kembali ke Arga. "Mereka dekat." Kalimat itu singkat, namun cukup untuk membuat suasana berubah. "Kamu tahu dari mana?" tanya Arga. Yara tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia terdiam, lalu berkata pelan, "Hutan selalu bicara, kalau kita mau dengar." Arga menatapnya dalam. Ada sesuatu dalam cara Yara berbicara, seolah ia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Hari itu, Arga meningkatkan kewaspadaan. Patroli diperketat, pos penjagaan diperkuat. Namun di balik semua itu, pikirannya tidak bisa lepas dari satu hal. Yara, siapa sebenarnya gadis itu? Bagaimana ia bisa tahu pergerakan di hutan lebih cepat dari laporan patroli? Dan kenapa ia terasa begitu tenang di tengah situasi seperti ini? Sore itu, saat matahari mulai turun, Arga duduk sendiri di depan pos. Pikirannya penuh. Langkah kaki terdengar mendekat. Yara, ia datang, namun kali ini tanpa membawa ikan. Ia duduk di samping Arga, tanpa bicara. Beberapa saat, mereka hanya diam, menatap langit yang berubah warna.
Kalau suatu hari kamu harus pergi, ucap Yara tiba-tiba, kamu akan ingat tempat ini. Arga menoleh. Pertanyaan itu terasa berbeda. Iya, jawabnya jujur. Tempat ini tidak mudah dilupakan. Yara mengangguk pelan. Bagus, katanya. Lalu ia berdiri dan berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Arga tetap duduk di tempatnya. Namun kali ini, ia sadar. Hubungan mereka bukan lagi sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang tumbuh, perlahan, tanpa disadari. Dan mungkin akan mengubah segalanya. Sejak percakapan singkat sore itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara Arga memandang Yara. Bukan hanya sekadar gadis desa yang setiap pagi membawa ikan. Bukan juga sekadar teman bicara di tengah kesunyian penugasan. Yara menjadi lebih dari itu. Namun, Arga sendiri belum mampu menjelaskan dengan kata-kata. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Tugas tetap menjadi prioritas. Patroli, penjagaan, dan laporan rutin tidak pernah berhenti. Ancaman masih ada, meski belum benar-benar terlihat secara langsung. Namun, di sela-sela itu, ada momen-momen kecil yang mulai terasa berarti. Seperti pagi ini. Yara datang lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul. Kabut masih cukup tebal, membuat suasana terasa tenang sekaligus misterius. Arga yang sedang menuang air panas untuk kopi menoleh saat mendengar langkah kaki itu. "Kamu pagi sekali," ucapnya. Yara mengangguk pelan. Air sungai lagi jernih. Ia meletakkan ikan seperti biasa, namun kali ini tidak langsung pergi. Arga menyodorkan cangkir. "Mau?" Ia menatap sebentar, lalu menerimanya. Mereka duduk berdampingan di depan pos, menikmati hangatnya kopi di tengah udara pagi yang dingin. Tidak banyak bicara. Namun, diam di antara mereka tidak lagi canggung. Justru terasa nyaman. Hari itu, Arga mengajak beberapa anak desa untuk belajar membaca di dekat pos. Ia menggunakan papan kayu sederhana dan kapur seadanya. "Ini huruf A," katanya sambil menulis. Anak-anak memperhatikan dengan serius, meski beberapa masih terlihat malu-malu. Dari kejauhan, Yara berdiri memperhatikan. Arga menyadarinya. "Kamu mau ikut?" tanyanya. Yara menggeleng pelan. "Aku sudah bisa sedikit." "Sedikit tidak cukup," balas Arga ringan. Yara terdiam sejenak, lalu perlahan mendekat. Ia duduk di belakang anak-anak, memperhatikan setiap huruf yang ditulis Arga. Sesekali ia mencoba menirukan dengan jari di tanah. Dan setiap kali ia berhasil, ada senyum kecil yang muncul di wajahnya. Senyum yang hanya terlihat jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sore harinya, Arga kembali ke sungai bersama Yara. Namun kali ini bukan hanya untuk melihat. Ia benar-benar ingin belajar. "Kamu harus sabar," kata Yara sambil berdiri di atas batu besar. "Aku sudah sabar," jawab Arga sambil tersenyum. Yara menggeleng pelan. Belum cukup. Mereka tertawa kecil. Suasana terasa ringan. Jauh dari bayangan ancaman yang biasanya selalu ada. Namun di tengah itu, Arga mulai menyadari sesuatu. Yara selalu terlihat tenang. Terlalu tenang. Seolah dunia di sekitarnya tidak pernah benar-benar mengguncangnya. "Yara," panggil Arga tiba-tiba. Yara menoleh. "Ya? Kamu tidak pernah takut?" Pertanyaan itu membuat Yara terdiam. Ia menatap air sungai yang mengalir deras. "Aku takut," jawabnya akhirnya. Arga sedikit terkejut. "Tapi kalau terus takut, kita tidak bisa hidup," lanjut Yara pelan. Arga mengangguk. Jawaban itu sederhana, namun dalam. Malam itu hujan kembali turun, namun tidak seperti sebelumnya. Kali ini lebih deras. Angin juga ikut berhembus kencang, membuat beberapa atap rumah warga terdengar berderit. Arga dan timnya tetap berjaga seperti biasa.
Namun ada perasaan aneh yang muncul. Seperti sesuatu akan terjadi. Dan benar saja. Sekitar tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah desa. Cepat, tergesa. Arga langsung siaga. Seorang warga berlari mendekat dengan napas terengah. Air naik, teriaknya. Arga langsung mengerti. Sungai meluap. Tanpa menunggu lama, Arga dan timnya bergerak menuju area dekat sungai. Air sudah mulai masuk ke beberapa rumah. Arusnya kuat. Beberapa warga terlihat panik, mencoba menyelamatkan barang seadanya. Evakuasi, teriak Arga. Semua bergerak cepat. Anak-anak diangkat, orang tua dibantu berjalan. Barang-barang penting dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah kekacauan itu, Arga melihat satu sosok yang membuatnya terdiam sejenak. Yara. Ia berdiri di tengah air yang mulai naik, membantu seorang ibu tua keluar dari rumahnya. Tanpa ragu, tanpa takut. Arga segera mendekat. Yara, ke sini. Yara mengangguk, lalu menggandeng ibu itu menuju tempat aman. Hujan semakin deras, air semakin tinggi. Situasi menjadi semakin sulit. Namun semua terus bergerak. Hingga akhirnya, setelah beberapa jam yang terasa sangat panjang, sebagian besar warga berhasil dievakuasi. Arga berdiri di tengah hujan, napasnya berat. Matanya mencari satu sosok, Yara. Dan ia menemukannya. Duduk di bawah pohon besar, basah kuyup, namun masih membantu menenangkan anak-anak yang menangis. Arga mendekat perlahan. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya. Yara mengangguk. Tidak apa-apa. Arga menatapnya dalam. Dalam kondisi seperti itu, Yara tetap tenang, tetap kuat. Dan entah kenapa, itu membuat Arga semakin yakin. Perasaan yang ia rasakan bukan sekedar simpati, bukan sekedar perhatian, lebih dari itu. Beberapa hari setelah kejadian banjir, desa mulai kembali normal. Namun hubungan antara Arga dan Yara sudah tidak sama lagi. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk saling memahami. Satu tatapan sudah cukup. Suatu sore mereka duduk bersama di tepi bukit kecil, memandangi desa dari atas. Langit berwarna jingga, angin berhembus pelan. Kalau nanti kamu sudah tidak di sini, ucap Yara pelan. Arga menoleh. Apa kamu akan lupa? Lanjutnya. Arga menggeleng. Tidak. Yara terdiam. Beberapa detik hening, lalu Arga berkata, kalau aku tidak lupa, kamu juga jangan. Yara tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hangat, namun juga rapuh. Tidak akan, jawabnya pelan. Angin kembali berhembus, membawa suasana yang tak bisa dijelaskan. Dan di momen itu, tanpa perlu kata-kata panjang, mereka berdua tahu, ada sesuatu yang telah tumbuh, diam-diam, namun kuat, dan mungkin tidak akan mudah untuk dilepaskan. Hari-hari setelah banjir membawa perubahan yang tidak hanya terlihat pada desa, tetapi juga pada hati Arga. Ia mulai terbiasa mencari Yara bahkan tanpa sadar. Setiap pagi, setiap sore, bahkan di sela patroli, bayangan gadis itu selalu hadir. Namun di balik perasaan yang tumbuh itu, situasi keamanan justru semakin menegang. Laporan dari pos terdekat mulai menunjukkan pergerakan mencurigakan. Jejak-jejak baru ditemukan di hutan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan orang asing di kejauhan. Mereka tidak lagi sekedar isu. Mereka benar-benar mendekat. Suatu pagi, Yara datang seperti biasa. Namun kali ini langkahnya lebih cepat, napasnya sedikit tidak teratur. Arga langsung menyadarinya. Ada apa? Tanyanya. Yara menatapnya dengan serius. Jangan ke arah utara hari ini. Arga mengerutkan kening. Kenapa? Yara menoleh ke arah hutan. Aku dengar suara semalam, bukan suara biasa. Arga terdiam sejenak. Suara apa? Yara menggeleng pelan. Langkah banyak orang, tapi mereka tidak bicara. Kalimat itu cukup untuk membuat Arga memahami. Tanpa banyak tanya, ia segera melaporkan hal itu ke tim. Hari itu, rencana patroli diubah. Dan keputusan itu menyelamatkan mereka. Siang harinya,
Salah satu tim yang tetap memantau dari kejauhan melihat pergerakan mencurigakan di area utara. Sekelompok orang bersenjata terlihat melintas, seolah sedang mengintai. Jika Arga dan timnya tetap menjalankan patroli seperti rencana awal, mungkin hasilnya akan berbeda. Informasi dari mana tadi pagi? Tanya salah satu anggota. Arga terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, warga. Namun dalam hatinya, ia tahu, Yara bukan sekedar warga biasa. Sore itu Arga menemui Yara di tepi sungai. Ia berdiri di sana seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu tahu tentang mereka ya? Tanya Arga tanpa basa-basi. Yara tidak langsung menjawab. Ia melempar tombaknya ke air dan kembali berhasil menangkap ikan. Baru setelah itu ia menoleh. Aku hanya dengar, katanya pelan. Tidak semua orang bisa dengar seperti itu, balas Arga. Yara tersenyum tipis. Kamu juga bisa, kalau mau belajar. Arga menatapnya dalam. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Namun entah kenapa, ia memilih diam. Karena ada sesuatu yang ia rasakan. Kepercayaan. Dan mungkin, lebih dari itu. Malam itu suasana pos lebih tegang dari biasanya. Semua anggota bersiaga penuh. Tidak ada yang benar-benar santai. Angin malam terasa lebih dingin. Suara hutan lebih hidup. Dan di tengah semua itu, Arga berdiri dengan pikiran yang terus berputar. Tentang tugas, tentang ancaman, dan tentang Yara. Tiba-tiba, dor. Suara tembakan memecah malam. Semua langsung bergerak. Kontak depan, teriak salah satu anggota. Beberapa bayangan terlihat bergerak cepat di balik pepohonan. Tembakan balasan terdengar. Dor, dor, dor. Situasi menjadi kacau. Arga mengambil posisi di balik perlindungan, matanya fokus ke arah pergerakan musuh. Ia melihat satu sosok berlari mendekat. Tanpa ragu, dor. Sosok itu jatuh. Namun yang lain masih bergerak. Pertempuran berlangsung singkat, namun intens. Hingga akhirnya, sunyi. Mereka mundur. Namun jejak mereka tertinggal. Dan satu hal menjadi jelas. Mereka sudah mulai menyerang. Setelah situasi dinyatakan aman, Arga langsung memikirkan satu hal. Yara. Tanpa menunggu lama, ia berlari menuju desa. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu kenapa. Namun perasaan itu begitu kuat. Sesampainya di sana, ia melihat warga berkumpul. Wajah mereka penuh ketakutan. Arga mencari dengan pandangan cepat. Dan akhirnya, ia melihat Yara. Berdiri di antara warga. Selamat. Arga menghela napas panjang. Ia mendekat. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya. Yara mengangguk. Aku dengar suara tembakan. Arga menatapnya dalam. Kalau terjadi apa-apa, kamu harus cari tempat aman, katanya tegas. Yara tersenyum tipis. Aku sudah biasa dengan suara itu. Jawaban itu membuat Arga semakin yakin. Hidup Yara tidak sesederhana yang terlihat. Malam itu, setelah semua mulai tenang, Arga duduk sendirian di depan pos. Langit gelap tanpa bintang. Pikirannya penuh. Langkah kaki pelan terdengar mendekat. Yara. Ia duduk di samping Arga, tanpa bicara. Beberapa saat mereka hanya diam. Lalu Arga berkata pelan, "Kalau suatu hari aku tidak ada." Yara langsung memotong. "Jangan bicara begitu." Arga tersenyum tipis. "Ini bagian dari tugas." Yara menatapnya. Matanya berbeda. Lebih dalam. "Aku tidak suka dengar itu," katanya pelan. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah terlihat jelas. Ketakutan. Bukan untuk dirinya sendiri, Tapi untuk Arga. Dan di saat itu, Arga menyadari sesuatu. Perasaan ini sudah terlalu jauh.
Hari-hari berikutnya, ancaman semakin nyata. Patroli diperketat. Warga mulai lebih sering berkumpul di area aman. Namun di tengah semua itu, hubungan Arga dan Yara justru semakin kuat. Mereka mulai lebih sering bersama. Tidak hanya di pagi hari, tidak hanya di sungai, tapi juga dalam momen-momen sederhana. Seperti duduk bersama tanpa bicara. Seperti berjalan menyusuri desa. Seperti saling menatap, tanpa perlu kata-kata. Dan suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Arga akhirnya berkata, "Aku tidak tahu ini benar atau tidak." Yara menatapnya. "Tapi aku tidak bisa anggap kamu hanya teman." Yara terdiam. Angin berhembus pelan. Suasana menjadi hening. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu Yara berkata pelan, "Aku juga." Arga menatapnya. Dan di momen itu, semua terasa jelas. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Yang ada hanya satu hal. Perasaan yang tumbuh di tengah ancaman. Cinta. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu, ancaman yang lebih besar sedang menunggu. Waktu berjalan lebih cepat dari yang Arga kira. Hari-hari yang dulu terasa panjang dan penuh tekanan, kini justru berlalu tanpa terasa. Setiap pagi yang ia jalani bersama Yara, setiap percakapan sederhana, setiap senyuman kecil, semuanya seperti potongan waktu yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Namun, kenyataan tetap tidak bisa dihindari. Masa tugasnya hampir selesai. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena kabut yang lebih tebal, bukan karena udara yang lebih dingin, tapi karena ada perasaan aneh yang mengendap di dalam dada Arga. Ia duduk di depan pos seperti biasa, namun kali ini matanya lebih sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Dan seperti yang sudah menjadi kebiasaan, Yara datang. Namun langkahnya lebih pelan. Tatapannya juga berbeda. Ia tidak langsung meletakkan ikan seperti biasanya. Ia berdiri beberapa langkah dari Arga, seolah menunggu sesuatu. "Kamu sudah tahu?" tanya Yara pelan. Arga mengangkat kepala. "Rotasi tugas?" lanjut Yara. Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya." Tidak ada ekspresi berlebihan. Namun suasana di antara mereka langsung berubah. Hening. Lebih berat dari biasanya. "Kapan?" tanya Yara lagi. "1 minggu lagi." Jawaban itu terasa seperti sesuatu yang jatuh. Pelan, tapi pasti. Yara mengangguk. Tidak ada tangisan, tidak ada protes. Namun justru itu yang membuat Arga merasa lebih sulit. Hari-hari setelah itu menjadi berbeda. Mereka masih bertemu, masih berbicara, masih duduk bersama. Namun ada sesuatu yang tidak terlihat, yang terus menghantui setiap momen. Waktu yang semakin menipis. Suatu sore, Arga mengajak Yara pergi ke bukit kecil tempat mereka biasa melihat matahari terbenam. Langit hari itu cerah. Warna jingga menyebar luas, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus menyakitkan. Karena Arga tahu, ini mungkin salah satu momen terakhir mereka di tempat itu. "Kamu akan kembali?" tanya Yara tiba-tiba. Arga menatap ke depan. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Yara terdiam. Jawaban itu tidak ia harapkan.
Namun ia juga tidak memaksakan. Beberapa detik hening. Lalu Arga berkata pelan, "Kalau aku minta kamu ikut, kamu mau?" Yara menoleh. Tatapannya dalam. "Maksud kamu?" "Ke tempatku," lanjut Arga. "Ke Jawa." Yara tidak langsung menjawab. Angin berhembus pelan, memainkan rambutnya yang terurai alami. "Itu jauh," katanya akhirnya. "Aku tahu." "Dan berbeda," lanjut Yara. Arga mengangguk. "Aku juga tahu." Yara menatap ke arah desa di bawah mereka. Tempat ia lahir. Tempat ia tumbuh. Tempat semua yang ia kenal berada. "Aku tidak pernah keluar dari sini," ucapnya pelan. Arga menatapnya. "Kalau kamu ikut, aku akan jaga kamu," katanya. Yara tersenyum tipis. "Selama ini, aku juga bisa jaga diri," jawabnya lembut. Arga terdiam. Namun kali ini, ia tidak mundur. "Aku tidak bilang kamu tidak bisa," katanya. "Aku hanya ingin kita bersama." Kalimat itu menggantung di udara. Jujur, tanpa hiasan, dan terasa sangat dalam. Yara menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Malam itu, hujan turun ringan. Tidak deras, tidak menegangkan, namun cukup untuk membuat suasana terasa lebih sunyi. Arga duduk sendiri di dalam pos, memandangi tetesan air yang jatuh dari atap seng. Pikirannya penuh tentang keputusan, tentang masa depan, dan tentang Yara. Langkah kaki pelan terdengar. Yara. Ia masuk tanpa banyak bicara, duduk di samping Arga. Beberapa saat, hanya diam. Lalu Yara berkata pelan, "Kalau aku ikut, kamu tidak akan tinggalkan aku?" Arga langsung menoleh. Pertanyaan itu lebih berat dari yang terlihat. "Aku tidak akan," jawabnya tegas. Yara menatapnya, seolah mencari kejujuran di balik kata-kata itu, dan ia menemukannya. "Janji?" tanya Yara. Arga mengangguk. "Janji." Yara menarik nafas pelan, seolah sedang mengambil keputusan besar. "Aku ikut," katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya sangat besar. Arga tidak langsung bereaksi. Beberapa detik, ia hanya diam, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Kamu yakin?" tanyanya. Yara mengangguk. "Aku tidak tahu di sana seperti apa, tapi aku tahu satu hal." "Apa?" "Aku tidak mau kamu pergi sendiri." Jawaban itu membuat dada Arga terasa hangat, sekaligus berat, karena ia tahu keputusan ini bukan hal kecil bagi Yara. Ia meninggalkan segalanya demi sesuatu yang belum pasti. Hari-hari terakhir terasa lebih cepat. Arga mulai mempersiapkan kepulangannya. Barang-barangnya dirapihkan, laporan diselesaikan, serah terima tugas mulai dilakukan. Namun di sela semua itu, ia selalu menyempatkan waktu untuk Yara. Mereka pergi ke sungai, ke bukit, ke tempat-tempat yang sudah menjadi bagian dari cerita mereka. Seolah mencoba menyimpan semua kenangan sebelum benar-benar pergi. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Yara. Ia tetap bersama Arga, tetap tersenyum, tetap berbicara. Namun sesekali, ia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Seperti ada hal yang belum ia katakan. Suatu malam, beberapa hari sebelum keberangkatan, Arga menemukan Yara berdiri sendirian di tepi hutan. Ia menatap ke dalam gelap, seolah sedang berbicara tanpa suara. "Kamu ngapain di sini?" tanya Arga mendekat. Yara sedikit terkejut. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. Arga menatapnya. "Ada yang kamu sembunyikan?" tanyanya langsung. Yara terdiam beberapa detik, lalu ia menggeleng. "Tidak." Namun kali ini, Arga tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang berbeda, namun Arga memilih diam, karena ia tidak ingin merusak momen yang tersisa. Hari terakhir pun tiba. Helikopter akan datang siang hari. Warga berkumpul.
Beberapa memberikan hasil bumi sebagai tanda terima kasih. Anak-anak berlarian, meski wajah mereka terlihat sedih. Arga berdiri di tengah semua itu, hatinya campur aduk. Dan di sampingnya, Yara, dengan tas sederhana di tangannya, siap pergi, siap meninggalkan segalanya. Namun tepat saat suara helikopter mulai terdengar dari kejauhan, Yara menggenggam tangan Arga, kuat, seolah tidak ingin melepaskan. Arga menatapnya, dan di saat itu, ia kembali melihat hal yang sama. Keraguan, ketakutan, dan sesuatu yang belum terucap. Namun waktu tidak memberi mereka banyak pilihan. Helikopter semakin dekat, angin mulai berhembus kencang, debu beterbangan. Dan di tengah semua itu, sebuah keputusan besar akan segera mengubah segalanya. Suara baling-baling helikopter masih terasa menggema di telinga Arga, bahkan setelah mereka mendarat jauh dari pedalaman Papua. Perjalanan panjang itu seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat, dan kini ia kembali ke dunia yang sangat berbeda. Gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Semua terasa asing. Bukan karena Arga tidak pernah hidup di sini, tapi karena hatinya tertinggal di tempat lain. Dan kini ada satu hal yang harus ia hadapi. Keluarganya. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Bersih, rapi, teratur. Sangat kontras dengan kehidupan sederhana yang baru saja ia jalani selama 6 bulan terakhir. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat. "Akhirnya pulang juga," ucapnya dengan suara bergetar. Arga tersenyum tipis. "Iya, Bu." Namun, suasana berubah saat ibunya melihat sosok di belakang Arga, Yara. Dengan pakaian sederhana, tas kecil di tangannya, dan tatapan yang mencoba tetap tenang meski jelas terlihat canggung. Ibunya terdiam beberapa detik, lalu bertanya pelan, "Ini siapa?" Arga menarik napas. "Namanya Yara, Bu." Ibunya mengangguk perlahan, namun matanya penuh tanda tanya. "Teman?" tanyanya. Arga menatap Yara sejenak, lalu kembali ke ibunya. "Lebih dari itu." Jawaban itu mengubah segalanya. Malam itu, suasana makan terasa berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Yang ada hanya keheningan yang terasa berat. Ayah Arga yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. "Kamu bawa dia dari Papua?" "Iya." "Untuk apa?" Pertanyaan itu langsung, tanpa basa-basi. Arga menatap ayahnya. "Aku mau serius sama dia." Senduk di tangan ibunya berhenti. Ayahnya menatap tajam. "Kamu sadar kamu bicara apa?" "Sadar, Pak." Yara duduk diam. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Namun ia tidak menunduk. Ia tetap berusaha terlihat kuat. "Kamu kenal dia berapa lama?" lanjut ayahnya. "Cukup untuk tahu dia orang baik." Ayahnya tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum hangat. Lebih ke arah meremehkan. Orang baik tidak cukup untuk jadi bagian dari keluarga ini. Kalimat itu menusuk. Arga langsung menatap ayahnya. "Maksud Bapak?" Ayahnya bersandar. "Lihat dia," katanya pelan. "Dari mana dia datang? Bagaimana latar belakangnya? Kamu pikir itu tidak penting?" Arga mulai menahan emosi. "Itu tidak penting buat saya. Tapi penting buat kami." Suara ayahnya meninggi. Suasana langsung tegang. Ibunya mencoba menengahi. "Sudah dulu. Jangan sekarang." Namun ayahnya tidak berhenti. "Kamu ini tentara. Kamu punya masa depan. Kamu pikir membawa seseorang dari pedalaman? Itu keputusan yang benar?" Yara menunduk perlahan. Bukan karena ia tidak kuat, tapi karena ia mengerti. Ia tahu, ia sedang dinilai. Bukan sebagai dirinya, tapi sebagai sesuatu yang dianggap tidak pantas. Setelah makan malam, Arga keluar rumah. Udara malam terasa lebih panas dari biasanya. Pikirannya kacau.
Langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. Yara? Ia berdiri beberapa langkah dari Arga. Maaf, ucapnya pelan. Arga langsung menoleh. Untuk apa? Karena aku bikin masalah. Arga menggeleng cepat. Kamu tidak salah. Yara tersenyum tipis. Sudah biasa, katanya. Jawaban itu membuat Arga semakin tidak tenang. Kamu tidak perlu terbiasa dengan ini, ucapnya tegas. Yara tidak menjawab. Ia hanya menatap langit. Yang malam itu terasa kosong. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, tekanan semakin terasa. Ibunya mulai bersikap dingin. Ayahnya lebih sering menghindari, dan setiap kali pembicaraan tentang Yara muncul, hasilnya selalu sama, penolakan. Dia tidak cocok untuk kamu. Kamu bisa dapat yang lebih baik. Kami tidak bisa terima. Kalimat-kalimat itu terus berulang, seolah tidak ada ruang untuk kompromi. Suatu siang, Arga mendengar percakapan yang tidak sengaja. Ibunya berbicara dengan seseorang di telepon. Kami tidak tahu dia dari mana, tiba-tiba dibawa pulang. Bagaimana kami bisa yakin? Arga terdiam di balik pintu, dada terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia masuk ke ruang tamu. Ibu tidak percaya sama saya, tanyanya langsung. Ibunya terkejut. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Potong Arga. Ibunya terdiam, beberapa detik, lalu berkata pelan. Ibu hanya tidak ingin kamu salah pilih. Arga mengangguk pelan. Dan menurut ibu, saya salah. Ibunya tidak menjawab, namun diamnya. Sudah cukup. Di sisi lain, Yara mulai berubah. Ia tidak lagi banyak bicara, tidak lagi tersenyum seperti dulu. Ia lebih sering sendiri, seperti kembali menjadi sosok yang pertama kali Arga temui. Suatu malam, Arga menemukan Yara duduk sendirian di teras belakang. Kamu kenapa? Tanya Arga. Yara menggeleng. Tidak apa-apa. Arga duduk di sampingnya. Kamu bisa cerita, katanya. Yara menatapnya. Matanya berbeda, lebih dalam, lebih berat. Aku tidak cocok di sini, ucapnya pelan. Arga langsung menatapnya. Jangan bilang begitu. Ini bukan tempatku, lanjut Yara. Aku bisa lihat itu. Arga menggeleng. Kamu hanya butuh waktu. Yara tersenyum tipis. Bukan waktu yang kurang, katanya. Tapi penerimaan. Kalimat itu membuat Arga terdiam, karena ia tahu. Yara benar. Hari demi hari berlalu, dan konflik semakin memuncak. Hingga akhirnya, suatu malam, ayah Arga berkata tegas, kalau kamu tetap pilih dia, jangan harap kami akan merestui. Kalimat itu menjadi titik balik. Arga berdiri diam, menatap ayahnya. Tidak ada marah, tidak ada teriak, namun ada sesuatu yang jauh lebih kuat. Keputusan. Aku tetap pilih dia, ucapnya pelan. Suasana langsung hening. Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya menggeleng pelan. Kalau begitu, kamu tahu konsekuensinya. Arga mengangguk. Saya tahu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berdiri sendiri. Namun ia tidak takut. Karena kali ini, ia tidak sendiri. Yara ada di sampingnya. Meski dunia seolah menolak mereka. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang belum mereka ketahui. Sesuatu yang akan segera terungkap. Dan akan mengubah segalanya. Malam setelah keputusan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi suara keras dari ruang tengah. Rumah itu mendadak menjadi dingin, bukan karena suhu, tapi karena hubungan yang mulai retak. Arga duduk di kamarnya, menatap kosong ke arah jendela. Lampu kota terlihat berkelap-kelip di kejauhan, namun tak sedikit pun memberikan ketenangan. Keputusan sudah ia buat. Ia memilih Yara. Namun di balik keyakinan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Perubahan Yara. Sejak mereka tiba di kota, sejak penolakan itu terjadi, Yara tidak lagi sama. Ia lebih sering diam, lebih sering menghindar, dan yang paling terasa, ia seperti menjauh. Keesokan paginya, Arga terbangun lebih awal.
Ia tidak menemukan Yara di ruang tamu, tidak juga di dapur. Pintu belakang sedikit terbuka. Arga langsung keluar. Di sana, di halaman belakang, Yara berdiri sendiri, menatap langit pagi. "Kamu di sini," ucap Arga pelan. Yara menoleh. "Iya." "Kamu tidak tidur?" Yara menggeleng. "Tidak terlalu." Arga mendekat. "Kamu masih kepikiran soal semalam?" Yara tersenyum tipis. Sedikit. Arga menatapnya dalam. "Kamu tahu kan, aku tidak akan berubah," katanya. Yara mengangguk. "Aku tahu." Namun jawaban itu tidak terdengar meyakinkan. Hari itu, tanpa banyak bicara, Yara meminta sesuatu yang tidak terduga. "Aku mau pulang," katanya tiba-tiba. Arga terdiam. "Pulang?" ulangnya. Yara mengangguk. "Ke Papua." Arga menatapnya, mencoba memahami. "Kenapa?" Yara tidak langsung menjawab. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu berkata pelan, "Ada yang harus aku selesaikan." Jawaban itu terlalu singkat, terlalu menggantung. Arga mengerutkan kening. "Apa?" Yara menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menjawab. Perasaan tidak tenang mulai muncul. Arga mencoba menahan. Namun semakin ia diam, semakin besar rasa curiga itu. "Aku ikut," kata Arga tegas. Yara langsung menggeleng. "Tidak perlu." "Aku tetap ikut," ulang Arga. Yara terdiam, tatapannya berubah. "Aku harus pergi sendiri," katanya pelan. "Kenapa harus sendiri?" tanya Arga. Yara menunduk. Tangannya menggenggam erat. "Karena ini bukan urusan kamu." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena ia tidak pernah mendengar Yara berbicara seperti itu sebelumnya. Hari keberangkatan pun tiba. Tanpa banyak penjelasan, tanpa banyak kata, Yara benar-benar pergi, sendiri. Arga berdiri di bandara, menatap punggung Yara yang perlahan menjauh. Ia ingin memanggil, ingin menahan, namun ada sesuatu yang membuatnya diam. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa ini belum selesai. Beberapa hari berlalu, rumah terasa kosong. Bukan hanya karena Yara tidak ada, tapi karena sesuatu dalam diri Arga ikut hilang. Ia mencoba kembali ke rutinitas, namun pikirannya selalu kembali ke satu tempat, Papua, dan ke satu orang, Yara. Hingga akhirnya, Arga tidak bisa lagi menahan. Ia mengambil keputusan. Ia kembali ke Papua. Perjalanan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena medan, tapi karena perasaan. Kali ini, ia tidak datang sebagai prajurit yang ditugaskan. Ia datang sebagai seseorang yang mencari jawaban. Saat Arga tiba di desa, sesuatu terasa berbeda. Warga berkumpul, namun bukan dalam suasana biasa. Lebih khidmat, lebih serius. Beberapa dari mereka menatap Arga dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar menyambut, tapi seperti menilai. Arga berjalan perlahan, mencari satu sosok, Yara. Namun ia tidak menemukannya. "Yara di mana?" tanya Arga kepada salah satu warga. Pria itu menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kamu terlambat." Kalimat itu membuat jantung Arga berdetak lebih cepat. "Terlambat untuk apa?" tanya Arga. Namun pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah dalam desa. Arga berjalan lebih cepat, langkahnya semakin berat. Dan saat ia sampai di pusat desa, ia berhenti. Semua orang berkumpul dalam lingkaran besar. Dan di tengahnya, seorang gadis berdiri. Dengan pakaian adat lengkap, dengan hiasan kepala. Dengan sikap yang berbeda, Yara. Namun bukan Yara yang ia kenal. Ia berdiri tegak, tatapannya kuat. Dan semua orang menunduk padanya. Arga terdiam, pikirannya kosong. Apa yang ia lihat
tidak masuk akal. Seseorang berdiri di samping Yara. Seorang pria tua dengan aura wibawa yang kuat. Ia melangkah maju, menatap Arga. "Kamu yang bernama Arga?" tanyanya. Arga mengangguk perlahan. Pria itu mengangguk. "Sudah lama kami menunggu kamu kembali." Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Arga menatap Yara, mencari jawaban. Namun Yara hanya menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Arga akhirnya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Ini rumah kami yang sebenarnya." Arga mengerutkan kening. "Maksudnya?" Pria itu melangkah lebih dekat. "Selama ini, kamu hanya melihat sebagian kecil." Arga menatap Yara. Dan di saat itu, semua mulai terasa masuk akal. Cara Yara berbicara, cara ia tahu tentang hutan, cara ia tetap tenang di tengah ancaman. Semua bukan kebetulan. Dia bukan gadis biasa, lanjut pria itu. Arga menahan napas. "Dia adalah anak dari kepala suku kami." Kalimat itu menghentikan segalanya. Dunia seolah diam. Arga menatap Yara. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa Yara sebenarnya. Bukan hanya gadis pembawa ikan, bukan hanya seseorang yang ia cintai, tapi seseorang dengan dunia yang jauh lebih besar. Dan rahasia yang selama ini disembunyikan darinya. Yara melangkah mendekat. Perlahan, "Maaf," ucapnya pelan. Arga tidak menjawab, ia hanya menatap, mencoba memahami. "Mengapa kamu tidak bilang?" tanyanya akhirnya. Yara menunduk, "Aku takut." "Takut apa?" "Takut kamu berubah." Jawaban itu terasa begitu jujur, namun juga menyakitkan. Arga menarik napas panjang, dan di saat itu, ia sadar. Cerita mereka belum selesai. Justru, baru akan benar-benar dimulai. Udara di pusat desa terasa berbeda dari biasanya. Lebih tenang, namun juga lebih berat. Seolah setiap hembusan angin membawa makna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Arga masih berdiri di tempatnya. Tatapannya tidak lepas dari Yara. Namun kini, semua terasa berbeda. Gadis yang dulu ia kenal sebagai sosok sederhana yang datang membawa ikan setiap pagi, kini berdiri dengan wibawa yang membuat seluruh desa menunduk hormat. Perbedaan itu begitu nyata. Namun yang lebih sulit bagi Arga adalah menerima bahwa selama ini ia tidak benar-benar mengenal siapa Yara. "Aku tidak pernah berniat menyembunyikan semuanya," ucap Yara pelan, memecah keheningan. Arga masih diam. "Aku hanya ingin kamu melihat aku sebagai diriku, bukan karena siapa keluargaku," lanjutnya. Arga menghela napas panjang. "Aku memang melihat kamu seperti itu," jawabnya akhirnya. "Tapi sekarang, aku harus memahami semua ini." Ia menatap sekeliling, warga yang berkumpul, tatapan mereka, sikap mereka terhadap Yara. Semuanya menunjukkan satu hal. Yara bukan sekadar bagian dari desa ini. Ia adalah pusatnya. Pria tua yang tadi berdiri di samping Yara kembali melangkah maju. "Perkenalkan," katanya dengan suara dalam dan tenang. "Aku adalah kepala suku di wilayah ini." Arga langsung berdiri lebih tegak. Ada rasa hormat yang muncul secara alami. "Kami sudah lama mengamati kamu," lanjut pria itu. Arga sedikit terkejut. "Mengamati saya?" Pria itu mengangguk. "Sejak kamu pertama kali datang." Kalimat itu membuat Arga mengingat kembali semua yang terjadi. Semua momen, semua kejadian. Dan perlahan, ia mulai mengerti. Yara tidak hanya kebetulan berada di sana. Ia memang ada untuk melihatnya. "Kamu melindungi desa ini," kata kepala suku. "Kamu membantu tanpa diminta. Kamu tidak memandang rendah siapapun." Arga terdiam. "Itu sebabnya kami tidak menghalangi Yara dekat denganmu." Kalimat itu membuat Arga menatap Yara. Ada sesuatu yang terasa aneh, namun juga masuk akal. "Sekarang, lanjut kepala suku, kamu datang kembali." Ia menatap dalam ke arah Arga. "Untuk apa?" Pertanyaan itu langsung ke inti. Arga menarik nafas panjang. Ia tahu,
Ini bukan momen untuk ragu. Ia melangkah maju, menatap langsung ke arah kepala suku. Saya datang untuk melamar Yara. Kalimat itu terdengar jelas, tegas, dan langsung mengubah suasana. Beberapa warga saling berbisik, namun tidak ada yang berani bersuara keras. Yara menatap Arga, matanya membesar sedikit, seolah tidak menyangka. Kepala suku tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga, lama, seolah mencoba melihat lebih dalam dari sekadar kata-kata. "Apakah kamu tahu apa artinya melamar anak kepala suku?" Tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Mungkin saya belum tahu semuanya," jawabnya jujur. "Tapi saya tahu satu hal." "Apa itu?" "Saya mencintai Yara, dan saya siap bertanggung jawab." Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini lebih dalam. Kepala suku menoleh ke arah Yara. "Bagaimana dengan kamu?" tanyanya. Yara menatap Arga, lalu kembali ke ayahnya. Aku sudah memilih, jawabnya pelan. Jawaban itu... Beberapa saat kemudian, suasana mulai berubah. Para tetua adat mulai berkumpul. Diskusi berlangsung. Bahasa yang mereka gunakan tidak sepenuhnya dipahami Arga. Namun ia bisa merasakan satu hal. Ini serius. Sangat serius. Waktu terasa berjalan lambat. Hingga akhirnya, kepala suku kembali berdiri. Semua orang langsung diam. Ia menatap Arga. "Kami menerima lamaranmu." Kalimat itu membuat jantung Arga berdetak lebih cepat. Namun sebelum ia sempat merasa lega, kepala suku melanjutkan. Dengan syarat adat. Arga mengangguk. "Saya siap." Kepala suku mengangkat tangannya sedikit. Dan dari belakang, beberapa pria mulai membawa sesuatu. Kotak-kotak kayu. Dan hewan. Arga mengernyit. Ia belum sepenuhnya mengerti. "Keluarga kami akan memberikan mahar," ucap kepala suku. Arga terdiam. Biasanya, pihak pria yang memberikan. Namun ini berbeda. "Kami memberikan 10 miliar rupiah." Beberapa warga mulai berbisik. "Dan 10 rusa sebagai simbol kehormatan." Kalimat itu seperti petir di siang hari. Arga benar-benar terdiam. Pikirannya kosong. 10 miliar. 10 rusa. Semua terasa tidak nyata. Ia menatap Yara. Dan di saat itu, semua akhirnya benar-benar jelas. Yara bukan hanya anak kepala suku. Ia berasal dari keluarga yang sangat berkuasa dan sangat kaya. Namun selama ini, ia memilih hidup sederhana, tanpa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. "Apakah kamu menerima?" tanya kepala suku. Arga menarik napas panjang. Ia menatap Yara, lalu kembali ke kepala suku. "Saya tidak datang untuk mahar," katanya pelan. "Saya datang karena cinta." Kepala suku tersenyum tipis. "Itu sebabnya kami menghormatimu." Arga mengangguk. "Dan saya menerima," lanjutnya. Suasana berubah. Bukan lagi tegang, namun penuh rasa hormat. Beberapa warga mulai tersenyum. Yang lain mengangguk pelan. Yara berdiri di samping Arga. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terungkap, ia terlihat benar-benar lega. Namun kejutan belum selesai. Kabar tentang pernikahan itu sampai ke keluarga Arga. Dan mereka datang. Beberapa hari kemudian orang tua Arga tiba di desa. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Mereka melihat langsung upacara adat, warga, dan Yara. Dalam wujud yang sama sekali berbeda dari yang mereka kenal. Ibunya menutup mulutnya pelan. Ayahnya terdiam. Tidak ada kata-kata, tidak ada penolakan, hanya keheningan. Arga mendekat. "Pak, Bu." Namun mereka tidak langsung menjawab. Tatapan mereka masih tertuju pada Yara. Dan pada semua yang terjadi di sekitar. "Ayah," ucap Arga pelan. Ayahnya akhirnya menoleh. Namun kali ini, tidak ada nada keras. Tidak ada penolakan.
Yang ada hanya satu hal, penyesalan. Kami tidak tahu, ucapnya pelan. Arga terdiam. Dan di saat itu, semua yang dulu terasa berat mulai berubah. Namun bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena satu hal yang tidak bisa dibohongi lagi. Kebenaran dan cinta yang tetap berdiri di atas semuanya. Pagi itu, desa terasa berbeda. Bukan karena ancaman telah hilang sepenuhnya. Bukan juga karena kehidupan tiba-tiba menjadi sempurna. Namun karena ada sesuatu yang jarang terjadi di tempat itu. Perayaan. Langit cerah membentang luas, seolah ikut menyaksikan hari besar yang akan mengubah banyak hal. Warga desa mulai berkumpul sejak pagi, mengenakan pakaian adat terbaik mereka. Tawa dan percakapan terdengar lebih hidup dari biasanya. Hari itu, Arga dan Yara akan menikah. Arga berdiri di sebuah rumah kayu yang telah disiapkan khusus. Pakaian adat yang ia kenakan terasa berbeda dari seragam yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Tidak ada loreng, tidak ada sepatu militer. Namun ada sesuatu yang lebih kuat. Makna. Ia menatap pantulan dirinya di cermin sederhana. Seorang prajurit yang kini berdiri bukan untuk bertempur, tapi untuk memulai kehidupan baru. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Ayahnya. Arga menoleh. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Tanpa kata, tanpa suara. Namun kali ini tidak ada jarak. Ayah salah, ucap ayahnya pelan. Arga terdiam. Ayah menilai tanpa mengenal. Lanjutnya, dan hampir kehilangan kamu. Kalimat itu terasa berat, namun juga jujur. Arga menarik napas. Saya juga tidak sempurna, Pak. Jawabnya pelan. Ayahnya mengangguk, lalu melangkah mendekat, menepuk bahu Arga dengan pelan. Saya bangga sama kamu. Untuk pertama kalinya sejak semua konflik itu terjadi, Arga merasa dadanya ringan. Di tempat lain, Yara sedang dipersiapkan oleh para wanita desa. Ia duduk dengan tenang, mengenakan pakaian adat yang indah dan penuh makna. Hiasan di kepalanya mencerminkan statusnya, namun sorot matanya tetap sama. Sederhana, namun dalam. Ibunya berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan penuh haru. Kamu sudah siap? Tanyanya lembut. Yara mengangguk. Sejak lama. Ibunya tersenyum. Kamu memilih jalan yang tidak mudah. Yara menatap ke depan. Aku tidak pernah cari yang mudah, jawabnya pelan. Ibunya mengangguk. Dan dalam diam, ia merestui sepenuhnya. Upacara dimulai. Warga berkumpul membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, Arga berdiri. Tak lama kemudian, Yara datang. Langkahnya tenang. Namun setiap langkahnya membawa makna yang dalam. Saat mata mereka bertemu, semua terasa berhenti. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi keramaian. Yang ada hanya mereka berdua. Dan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Upacara adat berlangsung dengan hikmat. Setiap prosesi dijalankan dengan penuh penghormatan. Simbol-simbol adat diserahkan, janji diucapkan. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan leluhur dan Allah. Saat Arga menggenggam tangan Yara, ia tahu, ini bukan sekedar pernikahan. Ini adalah penyatuan dua dunia. Dunia yang dulu terasa begitu jauh, namun kini menjadi satu. Di antara kerumunan, orang tua Arga berdiri. Mereka menyaksikan semuanya, tanpa kata, namun dengan perasaan yang tidak lagi sama. Ibunya meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena haru. Dia bukan seperti yang kita pikir, ucapnya pelan. Ayahnya mengangguk. Dan anak kita,
lebih kuat dari yang kita kira. Mereka saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menerima. Setelah upacara selesai, suasana berubah menjadi lebih hangat. Tawa mulai terdengar. Musik tradisional dimainkan, warga merayakan dengan cara mereka. Sederhana, namun penuh makna. Arga dan Yara duduk berdampingan. Tidak banyak bicara. Namun genggaman tangan mereka sudah cukup. Sore menjelang. Langit kembali berubah menjadi jingga. Tempat yang sama. Bukit kecil yang dulu menjadi saksi awal perasaan mereka, kini menjadi saksi. Akhir dari perjalanan panjang dan awal dari sesuatu yang baru. Kamu masih ingat tempat ini? Tanya Arga. Yara tersenyum. Tempat kamu pertama kali jujur. Jawabnya. Arga tertawa kecil. Iya, dan kamu hampir tidak jawab. Yara menatapnya. Bukan hampir, katanya. Aku memang tidak siap waktu itu. Arga mengangguk. Sekarang? Yara menggenggam tangannya lebih erat. Sekarang, aku sudah di tempat yang tepat. Angin berhembus pelan, membawa semua kenangan yang pernah mereka lalui. Tentang pertemuan pertama, tentang ancaman, tentang perpisahan, tentang penolakan, dan tentang rahasia yang akhirnya terungkap. Semua itu membentuk mereka, menguji mereka, dan akhirnya menguatkan mereka. Arga menatap Yara. Aku dulu pikir aku datang ke sini untuk tugas, katanya. Yara menatapnya balik. Ternyata, Arga tersenyum. Aku datang untuk menemukan kamu. Yara tersenyum. Dan kali ini, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rahasia. Yang ada hanya satu hal. Cinta. Yang tumbuh dari kesederhanaan. Diuji oleh perbedaan. Dan akhirnya, menang atas segalanya. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan cahaya terakhir yang hangat. Dan di tengah itu, dua insan duduk berdampingan. Bukan lagi sebagai prajurit dan gadis desa, bukan lagi sebagai dua dunia yang berbeda, tapi sebagai satu. Dengan janji yang telah mereka ucapkan, dengan jalan yang telah mereka pilih, dan dengan keyakinan bahwa apapun yang akan datang nanti, mereka akan menghadapinya bersama. Dalam diam yang hangat, dalam genggaman yang kuat, dan dalam cinta yang tidak lagi perlu dibuktikan.